Diperlihatkan Konohamaru yang kesakitan karena dia sedang dilahap Metsuri. Di sini Metsuri mengatakan kepada Konohamaru, "Berisik sekali. Apa perlu kupatahkan tulang lehermu agar kau diam? Atau mungkin kau lebih suka aku melahapmu pelan-pelan sembari kita mengobrol? Tentukan pilihanmu, Konohamaru-chan." Kemudian Konohamaru mengingat perkataan Shikamaru sebelumnya. Waktu itu Shikamaru mengatakan, "Cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakkan mereka." Mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah mengingat perkataan Shikamaru, Konohamaru mengatakan kepada Metsuri bahwa, "Bukankah tadi kau bilang, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu, karena kau bisa mengobrol banyak denganku. Kalau kau melahapku, aku akan kehilangan nyawa. Kalau itu terjadi, kau tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi." Metsuri mengatakan, "Ya, hari ini memang menyenangkan. Tapi di saat yang sama aku juga merasa takut. Rasanya seperti akan kehilangan kewarasanku. Satu hal yang sudah pasti adalah eksistensimu berbahaya bagiku. Kau membuatku tidak waras. Naluriku berkata bahwa aku harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi diriku. Tapi di sisi lain ada perasaan menginginkanmu. Keduanya bercampur dan memerintahkanku untuk melahapmu agar kau enyah." Konohamaru pun tambah merasakan sakit. Sementara itu di tempat Ryu, Ryu menyerang Araya dengan pasir besinya. Araya pun menggunakan teknik Futon Sajin Topa. Tapi jutsunya itu tidak mempan pada pasir besi. Akhirnya Araya pun terpental terkena serangan pasir besi Ryu. Mitsuki pun menggunakan ularnya untuk menyerang Ryu. Ryu sempat terdesak. Tapi kemudian dia menggunakan Araya sebagai tameng. Mitsuki pun terkejut dan karena lengah, dia terkena serangan pasir besi Ryu. Mitsuki pun terpental dan tergeletak. Sage mode Mitsuki pun langsung off. Kemudian Ryu mengangkat Mitsuki dan memberdirikan Mitsuki di samping Araya. Mereka berdua terlihat seperti boneka yang dikendalikan oleh pasir besi. Ryu tertawa dan mengatakan, "Dilihat dari manapun, kakak-kakak sekalian sudah terpojok ya." Araya pun berteriak, "Yodo, Sarada, tidak usah pedulikan kami. Kalian berdua larilah." Ryu pun mengikat leher Araya menggunakan pasir besinya. Dan Araya sangat kesakitan. Ryu mengatakan, "Jangan bicara yang tidak-tidak. Mana mungkin kalian kubiarkan hidup. Tapi kalau dipikir-pikir, meski kalian semua kuhabisi, sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya bagiku." Benar juga. Bagaimana kalau begini saja? Aku ingin kalian memberiku info soal Boruto Otsutsuki maupun kolaboratornya. Beritahu aku lokasi mereka. Atau kalian punya info soal kelemahannya. Boleh banget. Pokoknya informasi apapun soal mereka. Sebagai gantinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua lolos. Mitsuki mengatakan, "Jangan tertipu. Dia pasti tetap akan menghabisi nyawa kita. Cepat kabur sekarang juga." Ryu pun menjilat leher Mitsuki dengan sangat erat. Dan Mitsuki pun terdiam. Ryu mengatakan, "Teganya. Padahal tadi kan kalian yang berkhianat. Tolong jangan samakan aku dengan kalian." Yodo mengatakan kepada Sarada, "Sarada, beritahu dia di mana Boruto berada. Kau tahu sesuatu kan? Kalau begini terus, tamatlah kita semua. Apa saja boleh. Cepat katakan sesuatu." Sarada mengatakan, "Kau payah ya? Kau percaya pada ucapannya? Ini sudah pasti perangkap." Yodo mengatakan, "Memangnya ada cara lain? Kau mau kita dihabisi olehnya tanpa perlawanan?" Sarada menjawab, "Maaf, tapi aku tidak sudi menyelamatkan diri dengan mengorbankan temanku. Dan lagi, aku sama sekali tidak tahu apapun." Sarada kemudian mengingat perkataan Sumire sebelumnya. Waktu itu Sumire mengatakan, "Meskipun kita secara terang-terangan membelah Boruto, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir lagi, justru karena itu kita tidak tahu, makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa." Setelah mengingat perkataan Sumire itu, Sarada hanya terdiam. Yodo lalu mengatakan kepada Sarada, "Dia ninja pelarian yang diburu desa karena sudah berbuat dosa besar kan? Sebelumnya aku tidak tahu kenapa kau melindunginya, tapi sekarang aku paham alasannya. Meski seluruh dunia menjadi musuhmu, kau tetap ingin berada di pihaknya. Dia laki-laki yang membuatmu berpikir seperti itu kan? Itu sama seperti arti keberadaan Shinki bagiku." Ryu mengatakan, "Kakak-kakak, jadi mau bagaimana? Semua sepakat ya? Kalian semua akan kuhabisi di sini." Yodo mengatakan, "Tunggu Ryu, sayang sekali tapi kami tidak punya informasi apa-apa soal Boruto." Ryu mengatakan, "Begitu rupanya, jadi negosiasi kita batal dong." Yodo mengatakan, "Jangan buru-buru begitu. Sebagai gantinya bawa aku bersama kalian. Pelacakan adalah bidang keahlianku. Aku bisa membantu kalian." Sarada pun terkejut mendengar Yodo mengatakan itu.
Sementara Araya menganggap kalau Yodo itu tidak bisa berpikir dengan baik. Yodo lanjut mengatakan, tidak masalah kalau aku mulai mengumpulkannya dari sekarang kan. Informasi apapun yang kalian butuhkan pasti akan kudapatkan. Sebagai gantinya, lepaskan mereka bertiga. Ryu pun hanya terdiam sambil menatap Yodo. Sementara itu di tempat Konohamaru merasakan kesakitan yang luar biasa karena sedang dilahap Metsuri. Kemudian secara mengejutkan, air mata keluar dari mata Metsuri. Metsuri yang merasakan itu mengatakan, apa ini? Ada yang mengalir keluar dari mataku. Konohamaru pun berteriak dengan keras memanggil Matsuri. Metsuri dalam hati mengatakan, aku berdebar-debar. Kenapa? Padahal dia hanya memanggil namaku. Selain itu, cairan yang keluar dari mataku ini. Melihat Metsuri yang meneteskan air mata, Konohamaru pun menanyakan kepada Metsuri, kenapa kau meneteskan air mata? Metsuri menanyakan, air mata. Konohamaru mengatakan, sebenarnya ini membuatmu sedih kan? Di lubuk hatimu yang terdalam, kau tidak ingin melahapku. Air mata Metsuri pun semakin menyucur deras. Sementara itu di tempat persembunyian para Shinju, Jura yang sedang duduk termenung juga meneteskan air mata. Hidari yang melihat Jura seperti itu hanya terdiam. Sementara itu, di tempat Metsuri mengatakan, air mata, apa maksudmu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi padaku? Konohamaru mengatakan, Metsuri, kumohon, maukah kau menggenggam tanganku? Mari kita mulai dari bergandengan tangan. Apa yang disebut dengan hubungan spesial? Metsuri menanyakan. Hubungan spesial? Konohamaru menjawab, ya, ini langkah pertama kau dan aku. Metsuri pun mulai meraih kedua tangan Konohamaru. Dan setelah memegang tangan Konohamaru, Metsuri mengatakan, rasanya hangat. Konohamaru mengingat perkataan Shikamaru sebelumnya. Waktu itu Shikamaru mengatakan, Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan dengan mereka. Jinakkan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu hianati mereka. Setelah mengingat perkataan Shikamaru itu, Konohamaru pun mengeluarkan odama rasengan di kedua tangannya. Rasengan itu pun menghancurkan kedua tangan Metsuri. Konohamaru kembali mengingat perkataan Shikamaru. Shikamaru mengatakan, barusan hatimu goyah ya? Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Metsuri pun memanggil Konohamaru dengan nama Konohamaru-chan. Sementara itu di tempat Jura mengatakan, karena cinta, Metsuri jadi ragu untuk melahapnya. Dan karena cinta juga, dia tertipu dan terkena serangan balik yang menyakitkan. Begitu pula dengan Konohamaru Sarutobi. Karena cinta tekad di hatinya goyah, sehingga dia membuat kesalahan fatal. Padahal kemenangan sudah ada di depan mata. Sementara itu di tempat Arada, Ryu dan lainnya, secara mengejutkan, perut Yodo ditusuk oleh pasir besi Ryu. Setelah ditusuk, Yodo pun tergeletak. Semua yang melihatnya pun terkejut kecuali Ryu. Ryu mengatakan, request ditolak. Jangan so mengaturku, bikin kesal saja. Sarada pun memanggil Yodo dan mendekatinya. Sarada menyuruh Yodo untuk bertahan. Sementara Araya merasa sangat kesal. Yodo yang tergeletak mengatakan, ternyata tidak berjalan lancar ya. Setelah melihat luka Yodo, Sarada mengatakan gawat. Yodo mengatakan, sudahlah, aku tahu kok. Aku sudah tidak bisa. Yodo pun tidak melanjutkan kata-katanya. Sarada kembali memanggil nama Yodo. Tapi kemudian Sarada diikat oleh pasir besi Ryu. Ryu mengatakan, beres deh. Dengan begini kalian semua sudah jadi boneka dalam kendaliku. Dengan masih tak berdaya, Yodo mengatakan kepada Sarada, Sarada, entah kenapa sekarang aku bisa mendengar dengan jelas kau terlalu tidak mengerti akan dirimu sendiri. Kau tidak paham dengan perasaanmu sendiri. Kau tak tahu apa yang membuatmu ingin jadi kuat. Sekarang aku bisa mengerti. Aku bisa mendengarnya. Kau salah paham. Mungkin secara tidak sadar, kau mengelabui dirimu sendiri. Sarada menanyakan, apa maksudmu? Yodo menjawab, yang aku maksud itu kekuatan yang kau biarkan berkarat. Ryu mengatakan, keras kepala ya, padahal sudah sekarat begitu. Supaya tidak semakin menderita, lebih baik langsung kuhabisi saja. Ryu pun mengendalikan Sarada dan membuat Sarada memegang kunai. Sarada pun menyuruh Ryu untuk hentikan. Yodo mengatakan kepada Sarada, aku tidak tahu apa yang menahanmu, tapi kekuatan yang kau miliki itu tidak harus kau gunakan demi semua orang. Kalau demi melindungi seseorang yang berarti bagimu, tidak masalah. Gunakan saja, walau hanya demi satu orang. Sarada pun mengaktifkan sharingannya. Sementara itu Ryu mengatakan, baiklah Kak Uchiha, langsung saja. Saat Ryu mengatakan itu, tiba-tiba pasir besi yang melekat pada Ryu
Mitsuki, Araya dan Sarada lepas. Ryu terkejut dan mengatakan, apa-apaan ini? Pasir besinya terlepas. Pasir besi itu ternyata tersedot. Mitsuki mengatakan, belenggunya terlepas. Apa yang terjadi? Pasir besinya berkumpul menjadi satu titik. Bukan, terisap ke satu titik. Mitsuki pun terkejut melihat Sarada dan mengatakan mata itu. Mangekyo Sharingan. Di sini Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan.